Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya saya mohon izin kepada segenap ibu-ibu, mungkin para sesepuh, saya izin duduk di atas ya, mungkin yang di bawah. Mudah-mudahan ini enggak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu sekalian, biar lebih nampak ya siapa yang berbicara ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama saya mengawali pada kajian pagi ini dengan senantiasa memanjatkan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya berupa kesehatan, iman, kelapangan waktu maupun tempat, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang mungkin ini bukan masjid yang asing bagi saya ya. Tapi untuk saya duduk memberikan kajian di sini ini baru yang pertama. Tapi saya sudah sering bolak-balik dulu dari 2019 saya sering main ke sini sampai akhirnya saya punya aktivitas yang menetap di Permata Bintaro di 2020. Jadi dari 2020 sampai 2026 ini saya baru ke sini lagi. Terakhir 2019 terus vakum ya karena ada tempat kegiatan yang menetap dari 2020 sampai 2026. Alhamdulillah pada pagi ini atas husnuzon dan dakwahnya dan undangannya saya bisa kembali hadir di tengah-tengah ibu-ibu dalam Masjid Nurul Qalbi ini ya. Salawat serta salam senantiasa mari kita sampaikan kepada qudwah kita, pemimpin kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Yang beliau telah bersabda bahwa perbanyaklah membaca Al-Qur'an karena kelak Al-Qur'an akan menjadi syafaat, penolong, pendamping bagi para ahlinya, bagi para sahabatnya yang dulu di dunia senantiasa menyibukkan diri dengan Al-Quran untuk bisa masuk ke surga serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu hadis yang menjadi motivasi kita untuk bisa duduk hari ini untuk senantiasa mengisi, memaksimalkan serta memanfaatkan waktu dan ruang yang Allah berikan untuk bisa bersama Al-Quran. Semoga kita bisa manfaatkannya dengan maksimal ya. Alhamdulillah, sebelumnya kami juga berterima kasih banyak ya kepada Majelis Taklim Nurul Qalbi ya yang dipimpin oleh Bu Yulina beserta jajarannya ya. Ada Bu Ari, ada Bu Lesti atau Bu Listi. Bu Listi ya, maksudnya orang-orang yang dulu buat mudah dah kenal ya saya ya. Mungkin kalau hari ini yang lain saya gak tahu nih siapa lagi yang mungkin wajah-wajahnya familiar buat saya. Tapi kami mengucapkan jazakunallahu khaira, terima kasih banyak atas husnuzon serta undangannya untuk bisa kami berbagi ya pada pagi hari ini. Lalu juga tak lupa kami senantiasa mendoakan kepada para ibu-ibu, semoga ibu-ibu sekalian senantiasa mendapatkan naungan keberkahan, taufik serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tema yang diberikan kepada saya, kita hari ini mencoba membahas terkait meraih syafaat Al-Quran dengan bacaan yang benar ya. Ada dua hal ya, jadi di sini ya yang kita mencoba telaah. Di sini adalah syafaat ya, nanti kita apa yang menjadi motivasi kita untuk bisa mendapatkan syafaat nanti. Lalu bagaimana bacaan Al-Quran yang benar sehingga itu menjadi salah satu wasilah kita agar tersampai pada syafaat tersebut ya. Kelihatan ya? Oke. Dalam mengawali kajian ini, sebagaimana tradisi atau kebiasaan para guru-guru kami dulu waktu kami di Mesir ya, alhamdulillah kami dikarunia Allah untuk bisa belajar di Kairo. Jadi kalau ada suatu
kajian atau suatu apa namanya penceramah ya atau pengisi narasumber kajian mengisi pertama kali di suatu tempat. Nah, tadi saya seperti sampaikan kebetulan saya di majlis di Masjidul Qalbi ini termasuk pertama kali perdana untuk mengisi kajian. Sehingga di antara tradisi atau kebiasaan para ulama-ulama salaf kami yaitu adalah membacakan satu hadis yang diistilahkan dengan namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Mungkin ibu-ibu pernah ada dengar gak? Hadis musalsal bil awwaliyah. Mungkin ada yang pernah dengar, coba angkat tangan. Nah, kalau belum, alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi saya menjadi wasilah untuk bisa mengenalkan ibu untuk hal ini ya. Ini salah satu tradisi yang kalau bisa dijaga oleh umat Islam ya, karena ini dijaga oleh para ulama-ulama kita dari generasi salaf ya. Jadi kalau misalkan ibu ketemu teman baru atau ketemu komunitas baru, kalau bisa ini dipraktekkan Bu ya. Namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Musalsal itu adalah turun temurun, tidak terputus ibu. Jadi di sini kalau ngomongin hadis musalsal itu ada rangkaian sanad yang terhubung dari awal generasi salaf sampai kita hari ini ya. Terus bil awaliyah yang disampaikan ketika di awal pertama kali. Ini makanya dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menyampaikannya. Semoga ini menjadi salah satu wasilah kebaikan untuk kita semua. Jadi apa hadis yang masuk ke dalam musalsal bil awaliyah ya? Jadi di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As ya. Salah satu sahabat Rasulullah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau meriwayatkan dari hadis Rasulullah bersabda apa? Ar-rahimuna yarhamuhumullah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau bisa nanti kita coba hafalin ya. Apa itu hadis yang disampaikan atau disampaikan di awal pertemuan, di awal komunitas oleh para generasi-generasi kita apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang meneladani sifat kasih sayang, sifat penyayang akan senantiasa disayangi oleh Sang Ar-Rahman. Siapa di antara kita yang ingin kehidupannya senantiasa dalam rahmat? Maka harus kita meneladani sifat itu juga ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard. Maka sebarkanlah kasih sayang kepada penduduk bumi, irhamkum man fis sama ya. Niscaya yang di langit, maksudnya Allah dengan para malaikatnya akan senantiasa mencurahkan rahmat kepada kalian ya. Sehingga harapannya apa? Kenapa salah satu hebatnya apa nih hadis ini dijadikan suatu penyampaian di momen awal ketemu, agar difahami bahwa dalam ilmu itu landasan di antara landasan kita ketika belajar adalah sifat rahmah, kasih sayang. Jangan sampai ibu berapa kali hadir halakoh kajian, banyaknya kajian yang ibu hadiri, tapi sifat ar-rahmah tidak melekat pada ibu. Semakin ilmu bertambah dalam diri ibu, sifat rahmat ini harus bisa makin melekat dalam diri ibu. Jangan sampai, mohon maaf gitu kan, saya melihat beberapa kali ada beberapa fenomena, ada yang mungkin dia baru mendapatkan kebaikan, baru tergerak untuk ikut kajian. Awalnya merasa pendosa, tapi ketika ikut kajian jadi merasa semuanya berdosa. Dilihat orang kayaknya semua berdosa, beda dikit berdosa kayaknya. Ini jangan seperti itu. Atau misalkan udah ikut kajian, ikut belajar Islam, terus belajar tauhid, tapi dia mengunci diri, udah sama komunitas aja. Misalkan dia yang namanya tauhid itu tidak disebarkan, gak mau kasih tahu orang, udah pokoknya saya sendiri yang tauhid, yang lain salah, yang lain bagaimana. Jangan seperti itu. Makanya di antara tradisi atau kebiasaan para ulama kita ketika ingin menyampaikan hadis di awal majelis ilmu adalah hadis ini ya. Saya ingin coba kita sama-sama baca ya. Saya talkinkan dulu, saya bacakan dulu, nanti diikuti oleh ibu ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Baca Bu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Baca. Sekali lagi Bu.
Irhamu man fil ardi. Lagi. Yarhamkum man fis samai. Yarhamkum man fis samai. Coba baca dari awal. Ar-Rahimuna bareng-bareng. Irhamu bareng-bareng. Oke ya, kalau bisa ya, karena ini hidup seumur sekali seumur hidup, kalau bisa hadis ini dihafal ya. Kalau bisa hadis ini dihafalkan dan diterapkan ya. Dan kalau bisa dilanjutkan, disampaikan ketika ketemu teman baru, ketemu komunitas baru ya. Bertemu di tempat yang baru juga ya. Ini namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Baru kita hari ini akan masuk kepada kajian kita. Sebelumnya mungkin saya mereminder ya kepada ibu-ibu ya. Kita sekarang di awal Muharram, bertepatan di Tasu'a ya, yang mungkin hari ini berpuasa. Semoga Allah menerima dan menguatkan puasanya. Kalau yang belum sempat hari ini puasa, bisa besok ya dilanjutkan atau mengamalkan puasa Asyura ya. Pahalanya adalah menghapus dosa-dosa kecil yang luput atau yang telah dilakukan di tahun lalu ya. Kalaupun lagi berhalangan, misalkan hari ini ibu-ibu kebetulan lagi jadwalnya haid gitu kan, maka pintu kebaikan sangat luas, bisa cari pintu-pintu kebaikan yang lain ya. Dalam hal ini kita masuk ke pembahasan kita syafaat. Setidaknya ada 2 hadis yang menjadi motivasi kita Bu ya. Di antara banyaknya hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita untuk meraih syafaat di akhirat dengan Al-Quran, setidaknya ada 2 Bu ya, yang masyhur. Jadi di sini hari ini kita hanya fokus pada 2 hadis itu aja. Pertama adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ini yang termasuk yang mungkin sering disampaikan bahkan di kitab-kitab tentang Al-Quran, biasanya dicantumkan di awal ya. Di sini dikatakan apa? Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Ini pun hadis yang tadi saya sampaikan di awal majlis ya. Iqra'u ya, maka bacalah Al-Qur'an karena fa innahu sesungguhnya ia akan hadir datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam hadis ini. Pertama, nanti kita akan bahas kata iqra'. Kata apa? Kata iqra, sehingga kita bisa lebih mengimplementasikannya dengan baik dan komprehensif. Jadi membahas iqra itu bukan sekedar baca, tapi apa sih yang dimaksud iqra yang telah diisyaratkan oleh oleh Al-Qur'an dan Rasulullah dan dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Terus kedua adalah landasan utama dalam membaca Al-Qur'an itu adalah keimanan, Bu. Ya, kalau bisa ketika ibu-ibu hadir atau duduk untuk membaca Al-Qur'an, maka kalau bisa ya, atau dilatih untuk menjadikan landasan keimanan itu landasan utama. Jadi motivasinya bukan sekedar ketemu teman atau misalkan untuk bisa jadi ibu-ibu hafiz kan, kalau hafiz cilik jadi ibu-ibu hafiz gitu kan, atau ingin mendapatkan apa-apa segala macam ya. Tapi landasan utama kita, motivasi utama kita adalah sifatnya keimanan ya. Jadi mungkin boleh jadi secara dampak fisiknya mungkin tidak terlalu nampak. Berbeda seperti hal-hal yang sifatnya duniawi, mungkin implementasinya atau hasilnya akan langsung bisa dirasakan secara dampak. Tapi kalau Al-Quran, ini adalah landasan utama adalah keimanan ya. Ini hadis pertama. Hadis kedua yaitu, ini agak kecil ya, mohon maaf, nanti saya sambil bacain. Hadisnya cukup panjang dan cukup sering disampaikan mungkin di sekolah-sekolah tahfiz biasanya rame juga hadis ini ya. Di situ dikatakan dari sahabat Buraidah bin Al-Husayb. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi." Ya, di sini ada 3 pekerjaan. Siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya serta mengamalkannya. Membaca, mempelajari serta mengamalkan. Maka apa yang akan ia dapatkan? Ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin. Maka kelak di hari kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari
cahaya. Dauhu mislu dau'is syamsi, bahwa cahaya dari mahkota tersebut adalah seperti sinar matahari, cahaya matahari yang menerangi seluruh apa yang ada di depannya. Wa yuksa walidahu kullataini la taqumu lahu dunya, dan kedua orang tuanya juga kelak akan dipakaikan, diberikan dua pakaian yang nilainya tidak dapat ditandingi dunia. Nah, hari ini apa? Ada merek baju yang paling termahal. Nah, itu adalah nanti kelak orang tua ini akan mendapatkan pakaian yang lebih melebihi dari apa yang ada di dunia. Maka beliau keduanya bingung, kenapa kami bisa mendapatkan ini? Fayakulani, mereka bertanya keduanya, bima kusina hadza, kenapa kami diberi pakaian ini? Maka dijawablah oleh para malaikat, fayuqalu bi akhzi walidukuma bil Qur'an, Al-Qur'an, bi akhzi waladikumal Qur'ana, karena sebab anak kalian dulu di dunia telah mengambil, maksudnya mempelajari, menjaga serta mengamalkan Al-Quran. Sehingga berkaitan dengan syafaat, ya, berkaitan dengan syafaat Quran, ibu ada dua konteks. Adalah pertama, ibu bisa mendapatkan syafaat dengan Al-Quran. Kedua, ibu bisa memberikan syafaat dengan Al-Quran. Nah, ini nih yang menjadi kalau bisa kita kejar. Jadi nggak sekedar kita pengen dapat syafaatnya aja buat sendiri, tapi kalau bisa kita memberikan dampak atau syafaat kepada orang lain. Minimal yang paling terdekat yaitu kedua orang tua. Orang tua kita mungkin boleh jadi belum bisa mendapatkan interaksi Al-Quran seperti hari ini dengan segala fasilitas yang ada, kelapangan yang ada, gitu kan? Tapi ada motivasi agar kita orang tua kita berjasa, ya. Maka dengan jasa itu kita balas setidaknya dengan dapat memberikan hadiah terbaik kelak di akhirat. Mungkin di dunia tidak bisa, tapi di akhirat bisa dengan dengan kita menjadi ahli Al-Quran yang senantiasa mempelajari, mengamalkan serta menyebarkan ajarannya, ya. Nah, ini ya. Cuman ini jangan dijadikan dalil ibu-ibu nanti takutnya khawatir maksa anaknya nih. Ayo, jangan, kalau kamu belajar Quran, enggak. Nah, kita semua kan pernah jadi anak. Kita semua ini posisinya menjadi anak, gitu kan? Walaupun misalkan sebagian orang tua kita sudah wafat. Nah, kalau bisa dengan kesempatan, kesehatan, kelapangan yang Allah berikan kita hari ini, tidak melihat umur bagaimana, kita coba manfaatkan hal tersebut untuk kita hadiahkan kepada orang tua kita, ya. Al-Quran diturunkan bukan untuk anak muda. Al-Quran pertama kali turun kepada Rasulullah itu kepada para sahabat yang notabene-nya majemuk, ya, ada orang tua. Makanya kan dikenal as-sabiqul awwalin, ada yang dari kalangan orang tua, ada kalangan perempuan, ada kalangan anak-anak. Jadi Al-Quran tidak diturunkan kepada khusus buat anak yang pesantren, anak yang baru muda, tapi ke siapapun yang memiliki keimanan bahwa Al-Quran akan menarik kebaikan untuk dirinya di dunia maupun di akhirat. Nah, inilah ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita agar dengan Al-Quran ini kita bisa mendapatkan syafaat untuk diri kita, dan juga dapat memberikan syafaat tersebut kepada orang-orang yang sekitar kita, minimal orang terdekat kita, yaitu kedua orang tua, ya. Tadi kita bahas tentang Iqra, ya. Karena di sini syafaat sebenarnya wasilah syafaat sangat banyak sekali, ya. Wabtagu ilahil wasilah, ya. Banyak sekali sarana-sarana ibadah yang menjadi syafaat kelak di akhirat. Tapi karena konteks kita Al-Quran, maka kita coba bagaimana mendalami atau mentelaah bagaimana memperoleh syafaat melalui bacaan Al-Quran. Sebagaimana tadi judul, bahwa di antara syarat atau kondisi agar kita layak mendapatkan syafaat melalui Al-Quran adalah membacanya dengan baik dan benar. Kalau bisa di dua hal ini, ya, baik dan benar. Baik dan benar. Enggak sekedar baik, enggak sekedar benar, tapi dahulukan baik. Maksudnya apa? Kondisi, ya. Sekarang saya ada beberapa fenomena yang saya amati bahwa dengan maraknya orang-orang, ya, umat Islam Indonesia terdorong untuk belajar Al-Quran atau belajar ilmu Islam, tapi tidak memperhatikan kondisi. Maksudnya apa? Ketika belajar mungkin, ya, dalam tanda maaf, datangnya seenaknya, tidak disiplin, datang telat, duduknya bagaimana. Nah, ini yang saya maksud hadirkan, bagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan dari ilmu itu kalau kita tidak mengkondisikan diri kita untuk siap menerima ilmu. Para ulama menjelaskan bahwa ilmu itu adalah seperti air. Kita seperti wadahnya. Kalau wadahnya pecah, jangan harap ilmu itu akan masuk dengan sempurna. Kalau wadah itu kotor, jangan harap yang diisi pun bersih.
gitu kan. Maka saya harapkan para ibu-ibu hari ini yang mungkin kita sekarang di tahun baru Muharram, terus tadi pembukaan majelis, sehingga ketika ibu-ibu datang untuk hadir majelis taklim apapun itu, khususnya Al-Quran yang tadi diselenggarakan, adalah perhatikan kondisinya, Bu. Karena inilah yang menjadi perhatian para ulama kita, kenapa mereka berhasil dalam belajar. Di antara mereka nggak semudah kita. Di antara mereka ada yang buta, di antara mereka ada yang cacat, di antara mereka tidak memiliki kelapangan, kemapaman, makanan tidak ada gitu kan. Banyak kisah-kisah mereka cuma makan dari kulit-kulit semangka bekas yang di tong sampah. Hari ini mana ada kita seperti itu gitu kan. Nah, tapi mereka memperhatikan kondisi sehingga Allah memudahkan mereka untuk mendapatkan ilmu. Nah, sekarang kita di tengah-tengah ke semua segala hal ada. Tapi berapa banyak orang-orang yang memperhatikan kondisi ini, ya. Jadi perhatikan membaca yang baik dan benar. Enggak sekedar baik, kondisinya mungkin ada dijaga, tapi adalah bagaimana proses yang dijalaninya pun juga benar. Ya, bagaimana setiap yang dilalui pelan-pelan, harus segala kompetensi yang diajarkan itu harus bisa dikuasai, ya. Enggak usah terburu-buru. Maka berkaitan ini, sebagaimana tadi yang disabdakan Rasulullah, Iqra'ul Quran, ya. Bacalah Al-Quran dengan bahasa Iqra, ya. Dengan bahasa apa? Iqra. Ini Allah dan Al-Quran pun telah menjelaskan, ya. Di dalam surat Al-Alaq, ya, Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayatnya mungkin familiar, ya. Ada ayat apa namanya di surat Al-Alaq, di surat juz 30, mungkin ibu-ibu juga udah pernah hafal. Dan ini menjadi wahyu pertama yang disampaikan atau diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu perintah yaitu Iqra, ya. Nah, kalau Iqra ini umumnya orang menerjemahkan udah bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Perlu diperhatikan ibu-ibu, yang namanya Iqra. Ini saya harapkan bisa tertanamkan dalam benak ibu masing-masingnya, sehingga nanti setelah ini ketika ibu hadir di halaqah majelis taklim atau Al-Quran di Masjid Nurul Qalbi ini, itu terbenak dua hal ini. Ketika ibu ingin mengaplikasikan perintah Iqra dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, maka tanamkan bahwa Iqra itu terdiri dari dua aktivitas yang saling bersinergi. Terdiri dari apa? Dua aktivitas yang saling bersinergi. Tidak bisa lepas dari salah satunya, Bu. Lepas salah satu maka kurang sempurna. Ya, harus bisa disinergikan keduanya dengan baik. Untuk apa? Untuk kita bisa tersampailah maksud yang kita inginkan. Iqra itu apa? Iqra itu setidaknya ada dua aktivitas, Ibu. Pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tadabbur. Pertama apa? Tilawah, yang kedua ada tadabbur. Oke, jadi Iqra itu ada apa? Tilawah dan tadabbur. Tilawah itu ya ibu sekedar baca teks. Ibu sekedar baca teks Al-Quran dengan kaidah baik yang benar. Tilawah itu bukan sekedar baca, tapi ada kondisi dan kaidah yang ibu perlu perhatikan. Membaca teks saja itu yang dimaksud dengan tilawah. Adapun tadabbur, ibu mentelaah, memperdalam apa yang sih dimaksud dengan ini, apa yang sih dimaksud dengan ayat ini, gitu ya. Ketika ibu tilawah, ketika ibu melakukan aktivitas tilawah, apa sih manfaatnya ibu dapatkan? Ustadz, saya cuma sekedar baca nih. Ada gak manfaat yang saya bisa dapatkan? Nah, kan baca doang gak paham apa-apa, kayaknya gak ada manfaat. Nah, itu mungkin sebagian orang akan memahami seperti itu. Tapi dalam Islam, tidak. Ketika ibu-ibu membaca atau mempraktikkan tilawah, maka feedback atau manfaat yang akan didapatkan adalah tazkiyah. Manfaatnya apa? Tazkiyah. Apa tazkiyah, Ibu? Pensucian hati, membersihkan jiwa ini dari penyakit-penyakit jiwa. Ya. Jadi di antara wasilah untuk ibu bisa menghilangkan penyakit jiwa, karena manusia ini harus dipahami terdiri dari dua komponen, Bu. Gak akan bisa terlepaskan, ada komponen fisik, ada komponen jiwa, ya. Dalam Islam memperhatikan dua kondisi ini. Fisik untuk dilatih, bagaimana makannya dijaga, olahraganya dijaga. Tapi jiwa, nah salah satu di antaranya, maka Rasul mengatakan gitu kan, dua wasilah yang dapat melunakkan hati ini apa? Senantiasa kasratut tilawatil Quran wa zikrul maut.
ya, memperbanyak tilawah Al-Quran dan senantiasa mengingat bahwa kita di dunia tidak selamanya, bisa kapanpun, detik ini kapanpun kita dapat wafat, ya. Nah, jadi manfaat ibu datang duduk di majelis tahsin cuma sekedar, kalau bisa ibu tanamkan dalam hati, oh saya ingin membersihkan penyakit yang ada di jiwa saya. Mungkin saya baru keluar tadi pagi, tiba-tiba mungkin ibu dapetin suaminya gimana, anak susah diatur, terus tiba-tiba keluar dapat ya dalam tanda kutip tetangga yang mungkin segala macam gitu kan, lihat sosial media, aduh ini pidato lagi gitu kan. Nah, itu kan penyakit-penyakit ini gitu kan. Nah, ibu gimana cara ngilanginnya itu? Nah, salah satu wasilahnya adalah dengan tilawah Al-Quran. Sehingga dengan tilawah Al-Quran itu akan membersihkan kita dari penyakit-penyakit jiwa. Lalu kedua apa? Tadabur. Tadabur itu tadi mentelaah, mempelajari. Nah, dengan mempelajari itu akan menghasilkan tatbiq. Tatbiq itu apa? Implementasi, realisasi, aplikasi, ya. Nah, ibu dengan tilawah aja ibu nggak akan paham yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau salat dalam keadaan kurang bagus, mabuk di sini kan. Nah, itu kalau sekedar tilawah ia dapat manfaat tazkiyah, tapi untuk bisa mengaplikasikannya ibu butuh masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah tadabur. Dengan tadabur ibu akan bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang ibu tilawahkan, ya. Nah, ini makna iqra. Nah, mungkin sebagian akan bertanya, ini cuma buatan-buatan Ustaz Ramdan aja kali ini suatu yang ngada-ngada. Nah, di sini bukan perkataan saya hanya menukil dari apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Di sini saya menukil dari Imam Ibnu Al-Jazari. Kalau bisa ya. Jadi kita dalam disiplin ilmu itu ada pakar-pakar yang nama-namanya kalau bisa itu terkenang dalam benak kita, Bu, ya. Nah, ketika ibu di majelis taklim, majelis Quran, itu di antara nama pakar-pakar, nama tokoh yang kalau bisa ibu ingat namanya, yaitu Imam Ibnu Al-Jazari. Imam apa? Ibnu Al-Jazari. Beliaulah yang menjadi salah satu pokok atau muara dalam ilmu belajar Al-Quran. Sebagaimana ilmu hadis, kalau ilmu hadis biasanya disebutkan siapa? Imam Bukhari, Muslim, benar kan? Kalau udah Imam Bukhari, Muslim tuh kalau dalam hadis udah gak ada komentar lagi. Nah, kalau dalam tilawah Al-Quran bagaimana? Apakah ada? Ada juga. Namanya siapa? Imam Ibnu Al-Jazari. Beliau mengatakan apa? La wala syakka annal ummata kama hum muta'abbiduna bi fahmi ma'anil Qur'anil karimi wa iqamati hududihi. Karena umat Islam ini sebagaimana dalam memahami makna-makna Al-Quran. Tadi kalau memahami tadabbur dan mengaplikasikan ajaran di dalamnya adalah merupakan ibadah. Betul gak? Tadabbur mengaplikasikannya ibadah. Muta'abbiduna kadzalika bitashihi alfazihi wa iqamati hurufihi ala sifati al-mutalaqqa minal qiraatil muttasilati bil hadratin nabawiyah. Ya, demikian juga dengan memperbaiki, ibu pelajari, ibu sempurnakan, ibu kokohkan cara pengucapan lafal-lafal Al-Qur'an, ibu praktekkan huruf-hurufnya dengan sesuai sifat yang ia pelajari dari para imam-imam kita yang memiliki sanad tersambung kepada Nabi. Ini pun juga bentuk ibadah. Di kulli harfin hasanah. Sabda Rasulullah, setiap huruf itu kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Setiap huruf itu membawa kebaikan, ya. Nah, ya jadi ini ya. Jadi isyarat para imam kita. Jadi kita bisa memahami bahwa duduk-duduknya ibu sekedar mempelajari Quran, apa sih manfaatnya? Mungkin sebagian mengkritisi gitu kan. Udah daripada saya cuma sekedar tilawah. Saya juga pernah kedatangan gitu, Bu. Ada beberapa peserta bapak gitu kan, dia merasa udah cukup dengan baca terjemah gitu kan, baca segininya gitu kan. Tapi ketika datang ke saya, bacanya belepotan, terus kami arahkan seperti ini, akhirnya ya beliau merasa baru tergugah, baru terdorong untuk ternyata seperti ini. Kenapa maksudnya kita tilawah? Jadi nggak cukup sekedar tadabbur. Saya katakan dua kegiatan yang saling bersinergi, ya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa dibimbing oleh Allah dalam melakukan dua aktivitas ini, ya.
Nah, jadi kita ikro ya, ikro Al-Quran. Nah, sekarang ketika kita diperintahkan untuk ikro, dan ikro itu terdiri dari dua kegiatan, tilawah dan tadabur. Nah, untuk konteks ini kita akan mempelajari tilawah karena kita di halakoh tahsin tadi ya. Maka kalau kita ingin, Ustadz, saya ingin belajar, oke, saya ingin mencoba memulai belajar di tahun, sekarang berapa Muharram? 14? 48 ya? 14, 48, 49? 48 Hijriah, mumpung masih di awal ya. Mumpung masih udah masuk semester kedua ya, di tahun 2026 ini, ambil momen ini, ambil kesempatan ini. Ustadz, saya mau mulai nih belajar Al-Quran secara komprehensif dengan tilawahnya. Kebetulan tadi ada guru-guru tadi, ada yang kenal tadi Bu Ayu. Wah, itu ada Bu Ayu, Bu Juni itu Bu Juni ini ya, Permata bukan? Bu Juni Aziza. Nah, maksudnya kalau itu Bu Juni Aziza itu, jadi udah ada dua guru yang maksudnya telah selesai belajar sama saya gitu, udah dapat sanad dan ijazah dari saya. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya. Nah, ketika saya ingin Ustadz, saya ingin belajar, maka apa yang saya harus lakukan? Pintu apa yang saya harus masuk di situ? Apakah saya cari mushaf? Bukan. Mushaf itu Al-Quran ya, maksudnya cetakan Al-Quran ya. Ketika saya pengen belajar Quran nih Ustadz, apa yang saya harus cari? Apakah saya pergi ke Gramedia atau saya buka Allshop untuk cari mushaf yang ada tajwid segala macam? Bukan itu yang dicari, Bu. Atau saya cari link YouTube atau siapa qori yang bisa saya dengerin? Bukan itu. Atau saya cari aplikasi. Nah, sekarang kan udah mulai banyak aplikasi belajar ya. 3 hal ini sebagai wasilah. 3 hal ini sebagai wasilah, tapi bukan prinsip, Bu ya. Bukan prinsip. Jadi kita bedakan yang mana jadi prinsip, yang mana jadi wasilah. Jangan kita putar ya, nanti akan ada dalam artian berantakan dalam proses belajar ya. Sekarang hari ini banyak orang yang lebih fokus pada wasilah ketimbang yang menjadi prinsip. Sedangkan prinsip itu sudah dijaga bertahun-tahun sejak eranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, dan insya Allah sampai hari kiamat gak akan berubah prinsip itu ya. Jadi cari mushaf, cari link YouTube atau cari aplikasi ini boleh aja, bukan saya melarang ya, tapi itu bukan menjadi prinsip. Bukan jadi prinsip. Ada 2 hal yang menjadi prinsip ketika ibu ingin mengawali proses belajar Al-Quran ibu. Apa? Nah, di sini juga. Jadi bukan saya nggak pandai saya mengarang-arang ya. Saya hanya tugas saya di sini sebagai penyambung lisan ya dari ulama-ulama kita terdahulu. Mereka sudah wafat, mereka sudah selamat, mereka telah mengkokohkan kaidah-kaidah yang paten yang sudah teruji di setiap zamannya. Tadi saya nukil Imam Ibnu Jazari. Siapa namanya, Bu? Imam Ibnu Al-Jazari. Imam Ibnu Al-Jazari ya, beliau ulama abad ke-8 ya, beliau ulama abad ke-8 ya, sekitar tahun 700-an. Jadi udah berapa tahun tuh? Udah 700 tahun lalu beliau wafat ya, tapi namanya masih disebut-sebut ya. Jadi beliau mengatakan dalam kitabnya An-Nashr. Nah, kitab An-Nashr ini tahu Bu, dia kalau dikatakan oleh para ulama itu posisinya itu seperti Sahih Bukhari dalam hadis. Ya, jadi kalau orang pembelajar Al-Quran, kalau merujuknya langsung kitab-kitab rujukan di antara kitab An-Nashr ini alhamdulillah kitabnya ada di tempat kami. Itu posisinya itu seperti kitab Sahih Bukhari Muslim dalam ilmu hadis. Ya, jadi ini memang tinggi ya. Maka beliau mengatakan apa? Wala a'lamu sababan libulughi nihayatil itqani wat tajwidi wa usuli ghayatit tashi wat tasdidi mislariyadatil al-suni wat tikrari ala lafzi al-mutalaqa min famil muhsin. Nah, di sini beliau mengatakan apa? Saya tidak tahu sebab lagi. Ini sehebat beliau ya. Sehebat beliau yang udah berkeliling hampir ke sepertiga negeri Islam ya. Beliau berkeliling, dulu nggak ada pesawat, nggak adanya mobil, beliau jalan kaki ya, ke Hijaz, ke Asia, sampai ke Turki ya. Beliau dengan pengalaman dan banyaknya ilmu beliau mengatakan saya tidak tahu lagi. Ya, dengan pengalaman saya tidak tahu lagi sebab atau cara untuk seseorang mencapai tingkatan akhir itqan dan tajwid. Di sini ada 2 tingkatan terakhir Ibu. Ada 2 tingkatan level dalam belajar tilawah Al-Quran. Semoga kita sampai kepada 2-nya. Jadi ada level itqan dan tajwid. Ada level apa?
itqan dan tajwid. Terus mencapai derajat tinggi tashih dan tasdid, ya. Derajat tertinggi tashih dan tasdid, ya. Jadi ada tashih dan tasdid, itqan dan tajwid, tashih dan tasdid, ya. Jadi ada dua tuh berbeda. Itqan dan tajwid itu jadi satu, ya. Itqan dan tajwid, terus tashih dan tasdid, ya. Apa bedanya? Kalau itqan dan tajwid itu level seseorang mahir membaca Al-Qur'an untuk dirinya sendiri. Dia panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pandai dia. Nggak salah penerapan kaidahnya. Tapi untuk dirinya sendiri, dia bisa mahir untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia diminta untuk ngajar lain, untuk bisa mengidentifikasikan kesalahan dalam bacaan orang lain, belum tentu. Nah, ini level yang di atasnya lagi. Baru level apa? Tashih dan tasdid, ya. Orang yang bisa mengoreksi, bisa menelaah, bisa engeh terhadap kesalahan yang muncul dalam bacaan orang, itu level di atasnya, ya. Nah, jadi ini level gurunya, ya. Jadi nggak sekedar mahir untuk dirinya, tapi bisa mahir untuk dirinya dan dapat membuat orang lain mahir. Ada dua tingkatan jadi, ya. Nah, kata beliau, bagaimana sih kita bisa mencapai level ini? Tidak tahu lagi, tidak ada lagi sebab untuk ini melainkan dua prinsip, yaitu apa? Latihannya seseorang terhadap lisannya, serta banyak mengulang terhadap lafal yang dipelajari secara langsung dari bibir seorang guru yang muhsin. Dua hal. Ibu punya sosok guru, ibu mau disiplin. Cuma dua itu aja, Bu. Kita jangan ngomongin mushaf apapun bentuknya, qori siapapun di link YouTube siapa, aplikasi apa yang paling bagus. Tapi kalau ibu belum punya dua hal ini, sosok guru dan disiplin dalam belajar, kita jangan berbicara soal tujuan. Kita jangan berbicara soal tujuan, ya. Lalu beliau melanjutkan, walillahi darul hafidhi Abi Amrid Ad-Dani rahimahullahu taala haitsu yaqulu laisa baina tajwidi wa tarkihi illa riyadatun liman tadabbarahu bifaqihi, ya. Abu Amr Ad-Dani ini salah satu tokoh juga, Bu, ya. Ini salah satu tokoh pakar dalam ilmu tilawah, kalau bisa dihafal juga, Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani, ya, beliau itu ulama abad ke-5 tahun 400-an, ya. Jadi dari Imam Ibnu Jazari abad ke-8, Abu Amr itu abad ke-5. Beliau mengatakan apa? Tidaklah yang membedakan antara bacaan seseorang yang tajwid dan yang meninggalkan, yang maksudnya yang tidak bisa, melainkan dengan latihannya seseorang yang mentadaburi Al-Quran dengan bibirnya. Ini indah sekali, Bu. Saya kalau setiap baca quotes-nya Imam Abu Amr Ad-Dani itu menggigil saya. Jadi beliau hebat mempermisalkan kita belajar tahsin itu, Bu, ya. Jadi kita nih prosesnya dalam mentadabur Al-Quran. Tadi kan kita bilang ada tadabur Quran, kan? Nah, kita dalam proses tahsin ini kita pun sebenarnya, Bu, tadabur Quran, tapi tadabur dengan lisan kita. Bagaimana kita bisa mensinkronkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bibir kita ini mentadabur. Bagaimana sifat amzah, ain, zal, shin, wo, nun, ro, jim. Nah, itu kita tadabur. Nah, itu level tadabur terkecil dalam Al-Quran, Bu. Jadi sebelum ibu jauh-jauh belajar tafsir apa segala macam, nah, ibu awali dulu dengan bagian yang terkecil, yaitu apa? Tadabur Al-Quran dengan bibir. Makanya istilahnya riyadatul faqain. Nah, dulu saya punya kajian di tahun 2020-2021 itu, halaqah Bapak, itu saya namakan halaqah riyadatul al-suni. Halaqah latihan lidah, olahraga lidah, ya. Nah, jadi latihan itu bagaimana kita bisa merasakan, bisa mentadabur Al-Quran dari segi lisan, ya. Huruf-hurufnya baik bagaimana, sehingga terkoneksi, Bu. Ketika ibu ngucapin A, langsung terkoneksi itu, bro. Oh, hamzah makrotnya di aqsal halqi, mau sifatnya ada jahar, ada syiddah, ada infitah, ada ismat, ada istifal, gitu kan. Nah, secara berurutan dengan baik, ya. Terkoneksi dengan baik, ya. Nah, sehingga inilah dua prinsip dasar yang perlu dipenuhi. Alhamdulillah, ya, di sini sudah memfasilitasi. Jadi ibu gak perlu mencari.
Ya, udah difasilitasi oleh Masjid Nurul Qalbi. Ibu nyari ustadz, oke saya cari guru kemana? Udah datang tinggal ke Masjid Nurul Qalbi, sudah tersedia gurunya yang insya Allah terverifikasi ya. Nah, guru nggak sekedar guru nggak sekedar guru, banyak guru Quran banyak. Tapi yang disifati kalau bisa memenuhi dua hal ini Bu, guru yang muhsin dan guru yang apa? Musnid. Guru yang apa? Muhsin dan guru yang musnid. Muhsin itu apa? Guru yang terkenal moralnya baik, etikanya. Emang ada guru Quran yang nggak baik ya? Ada aja. Ya nama manusia nggak seperti malaikat, la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'alu ma yu'marun. Ya, yang namanya manusia mau selevel kiai pun dalam kutip, selevel syekh pun, selevel apapun, dia masih dalam lingkupan dosa pasti. Ada ayatnya, innal insana lafi khusr. Itu lafinya tuh mencakup tuh di mana-mana pasti ada gitu kan. Tapi dia dikenal baik dia, ya. Namanya apa? Namanya guru yang dikenal baik moralnya dan etikanya. Makanya di sini saya selalu menegaskan ya, khususnya guru-guru Quran. Kalau di sini ada guru-guru Quran, maka sebelum menuntut murid-muridnya untuk baik kepada gurunya, pastikan gurunya harus lebih baik daripada muridnya. Makanya kalau kita telah kitab-kitab ulama Bu, kitab-kitab ulama tentang akhlak adab Al-Quran, yang penghafal Quran, itu yang disinggung duluan tuh bukan muridnya. Yang disinggung bukan muridnya, tapi yang disinggung itu gurunya. Kualitas kondisi guru yang baik itu akan menyebabkan atau berdampak pada proses yang baik terhadap muridnya. Sehebat apapun muridnya, kalau gurunya berantakan, rusak, jangan berharap yang tidak baik. Jadi ibu nggak masalah ibu untuk memverifikasi, oh saya belajar benar boleh gak? Ya, fangzuru amman ta'khudzu dinakum ya. Boleh kalian lihat pelajari, apalagi di zaman sekarang yang era banyak tazwir ya. Banyak apa namanya kebohongan ya. Jadi sebagai guru Quran harus berbangga dia dengan kompetensinya. Oh, saya bisa ini gitu kan. Jangan malah menyembunyikannya ya. Kedua, musnid. Musnid itu memiliki sanad. Memiliki sanad ini bukan cuma sekedar oh saya apa namanya tertulis, oh saya punya legalitas secara tertulis, tapi dia telah menyelesaikan belajar dengan satu guru minimal dan tervalidasi keilmuannya. Memang ilmunya pasti, oh dia telah belajar dari guru ini, gurunya pun juga mengenal, gitu kan? Oh, jadi jangan sampai misalkan ada orang gitu kan dia belajar ke guru siapa, tapi gurunya juga gak kenal, dia belajarnya cuma sebulan 2 bulan, tiba-tiba udah mengakui belajar sama fulan. Nah, jadi ini kalau ingin prosesnya berhasil ya, kalau ingin prosesnya berhasil dan baik, ini menjadi konsep apa prinsip pertama. Prinsip kedua adalah yang gak kalah penting, yang ini harus lahir dari diri masing-masing ibu apa? Disiplin dan konsisten dalam mengulang serta menyempurnakan materi ajar. Jadi apa yang diajarkan oleh gurunya, yang diarahkan oleh gurunya, ya itu gak bisa lepas dari namanya konsistensi. Yang harus diketahui oleh para segenap ibu-ibu bahwa agama ini tidak lahir dengan sekedar semangat. Kalau kita lihat sejarah, kita baca sejarah, kita refleksikan dalam diri kita bagaimana dulu Rasulullah berdakwah. Kalau Rasulullah nggak konsisten, nggak akan bisa lahir agama ini, ya. Dan konsistennya disiplin Rasul itu bukan sekedar disiplin yang mungkin seperti kita bangun jam 5 terus atau bangun jam 3 ya, terus udah ada makanan terus dengan ini enggak, ya. Dengan kesulitan yang berat, agama ini bisa lahir. Agama ini bisa sukses umurnya 1400 dengan konsisten dan disiplin. Maka kita cuma tinggal ngelanjutin kok. Kita tinggal ngelanjutin, kita nggak bukan membuat sesuatu yang baru, kita hanya tinggal melanjutkan dengan kondisi yang Allah telah karuniakan kita hari ini. Nah, ini dua hal. Dua hal ketika kita berbicara soal apa membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Prinsipnya, ibu harus punya sosok guru yang baik serta memang tervalidasi guru ilmunya. Terus juga ibu harus bisa menanamkan dalam diri, oh saya harus bisa memanfaatkan kesempatan, ruang dan waktu yang Allah telah karuniakan kepada saya untuk bisa sukses baca Al-Qur'an. Ya. Dari 24 jam gak usah banyak-banyak, 15 menit gitu kan sehari Bu ya. Ya, nah di sini juga ya saya nukil ya dari Syekh Sholih Al-Ja'fari Al-Azhari ya, beliau mengatakan pentingnya talaki bersanad, belajar kepada guru yang memang tervalidasi
apa namanya ilmunya. Kata beliau mengatakan ta'allam litilawati min alimin wa khudh isnada khatmin in khatamta. Pelajarilah tilawah dari seorang yang alim yang memang ada ilmunya, lalu ambillah sanad khatam ketika engkau telah selesai. Untuk apa fungsinya? Litusbiha min zawil qur'ani badra, agar engkau menjadi bulan purnama dari ahli Al-Qur'an. Ahli Qur'an banyak, ahli Qur'an banyak sebagai bintang-bintang di langit, tapi siapa yang menjadi purnamanya? Nah, ini jadi motivasi kita. Ditudiu bihil amakina haitsu kunta. Ya, semata-mata kita ingin menjadi badrota di purnama itu untuk bisa meluaskan manfaat, bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada umat ini, menyinari tempat-tempat dimanapun engkau berada. Ya, jadi dari dua prinsip itu ya. Karena dari guru dan disiplin itu ya, ibu nanti dikenalkan namanya proses talaki ya. Talaki itu adalah tatap muka ya, ketemu tatap muka dengan guru. Itu setidaknya ibu ada dua hal yang ibu lakukan. Ketika ibu datang di halaqah Al-Quran, ibu melakukan proses belajar tilawah Al-Quran atau yang dikenal oleh para ulama itu talaki Quran, itu ibu melakukan dua hal secara langsung dan tidak disadari. Apa? Transmisi. Pertama ada perpindahan ya, informasi dari guru dan murid. Jadi ada sosok guru, ada sosok murid. Dan ini yang menjadi urgensinya belajar Al-Quran dari sejak Al-Quran itu diturunkan. Kalaulah bukan sesuatu yang suatu yang sulit bagi Allah menurunkan Al-Quran langsung kepada Rasulullah. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk menurunkan Al-Quran seluruhnya kepada Rasulullah secara langsung, sebagaimana Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa langsung dari Allah. Datang Tursina langsung Taurat dikasih. Bisa nggak? Bisa seperti itu kalau Al-Quran mau. Tapi Allah ingin menunjukkan akan urgensinya transmisi tadi. Ada sosok guru, ada sosok murid dengan mengirim malaikat Jibril untuk senantiasa mengajarkan Rasulullah Al-Quran. Ya. Nah, jadi Rasulullah pun ada gurunya, bukan langsung menerima dari Allah, tapi Allah ingin mengajarkan ada satu proses ya. Dengan transmisi pun ibu setidaknya ada tiga hal ya. Ada tiga hal yang ibu dapatin. Pertama, ibu punya sosok yang menjadi contoh ibu. Jadi kudwah. Makanya yang namanya guru itu bukan sekedar guru ya. Dia harus menjadi menjadi figur untuk muridnya. Ya, dengan transmisi ini ibu akan mendapatkan sosok yang menjadi acuan ibu. Terus kedua, ibu mendapatkan metode manhaj, bimbingan. Jadi nggak sekedar ngaji-ngaji aja, udah ngaji kayaknya merasa ngaji kayaknya udah paling pandai deh. Nah, enggak, ternyata ada guru itu saya mendapatkan metode, mendapatkan pengarahan yang baik, yang bagus ya. Adanya sosok, adanya metode, dan itu dapat menurunkan ego kita yang terakhir. Nah, ini kadang nih, saya berapa kali dapat curhat gitu kan dari beberapa tim guru kami gitu kan. Ustaz, ini ada ibu-ibu tiba-tiba datang ke majelis petatang petenteng gitu kan, ngaji seenaknya gitu kan. Oh, udah udah dalam tanda kutip, saya mohon maaf ya kalau misalkan ini bukan menyinggung seorang ini ya, tapi memang ini jadi akan jadi refleksi kita ya. Dia bacanya sekedar-sekedarnya aja gitu kan, gak mau dikoreksi gitu kan, karena merasa udah pernah menjuarai MTQ segala macam, pernah baca-baca gini gitu kan. Ya agak sedih juga gurunya gitu kan, ceritanya sampai kesedih gitu kan. Ya itulah maksudnya saya bilang fenomena yang kita dapetin, gak semua murid itu makanya fungsinya guru itu bukan sekedar kita buat melampiaskan sesuatu, tapi agar kita menurunkan ego. Ketika misalkan saya belajar sama guru saya sampai selesai, itu akan menurunkan ego saya. Oh, saya nggak pinter kok ya, guru saya mungkin lebih susah untuk bisa mahir kepada yang timang saya. Nah, kan beda generasi untuk bisa jadi mahir. Mungkin kalau sekarang generasi saya, sekarang udah banyak segala fasilitas, tapi guru saya bisa sampai level itu, apakah sama seperti saya? Enggak bisa. Mereka melakukan sesuatu mujahadah, kesungguhan yang lebih daripada kita ya. Terus kedua, verifikasi, memastikan bacaan ibu itu enggak salah. Ya, karena kan Ibu kan ibu belajar tilawah Quran, fungsinya untuk apa sih? Ibu praktekkan lagi untuk ibadah kan? Ibu mau khatamin di bulan Ramadan, ibu mau praktikkan di sholat. Pertanyaan saya, ibu-ibu kalau ibu-ibu secara umum kan punya M-banking ya? Punya M-banking kan? Masukin kode PIN-nya kan? Kalau kode PIN-nya asal-asalan kira-kira bisa masuk gak ibu? Diblokir enggak? Coba ibu, maka ini akan lebih pantas ibu jaga ketika ibu baca Al-Quran. Bagaimana ibadah ibu mau terverifikasi mendapatkan pahala kalau ibu bacanya asal-asalan? Oh, saya pengen khataman gitu kan, tapi
udah lebih dari tiga kali salah, banking udah blokir gitu kan. Nah ini kita Al-Quran pengen dapat kebaikan. Oh kita pengen, Ustaz saya pengen dapat kebaikan, tapi kok saya nggak dapat baik-baik terus ya? Boleh jadi kita udah berapa kali verifikasi salah terus. Nah makanya dengan adanya guru untuk memastikan bacaan kita nggak salah dan bisa teraplikasi baik dan benar. Dan inilah kondisi para sahabat. Para sahabat tidaklah mereka keluar dari suatu majelis melainkan memastikan bacaannya tidak salah dan benar. Jadi ketika ibu-ibu datang ke halaqah, kalau bisa jangan ngetes gurunya. Kadang ada beberapa gitu kan. Udahlah saya terserah, nanti gurunya inilah ngetes gurunya lah segala macam. Jangan. Jadi suatu kebanggaan buat pelajar Al-Quran itu ketika dia setoran kepada gurunya itu minim kesalahan, mendapatkan doa gitu kan. Jadi itu saya tuh di antara momen yang saya paling senangi itu adalah ketika saya itu setelah setoran sama Syekh Abdul Qadir itu saya dapat doa beliau dengan senyum. Jadi minim salah gitu kan, itu kan ada kebaikan di situ. Kita harapkan seperti itu. Ketimbang ibu datang gitu kan, nggak nyiapin, nggak apa segala macamnya, itu sayang aja gitu dengan kesempatan yang ada ya. Nah ini dua hal yang menjadi asas atau konsep pribadi dalam belajar Al-Quran yang baik serta benar agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu tersebut ya. Sebagai penutup insya Allah ya 5 menit ya mungkin saya ini. Nah dari judul tadi kan mungkin terlihat itu manfaatnya nanti setelah saya wafat, benar gak? Kan dapat syafaat kan nanti kalau saya wafat. Terus saya kalau misalkan di dunia saya ini udah ngabisin waktu Ustadz, ngabisin biaya, ngabisin tenaga untuk bisa hadir dan belajar Al-Quran. Masa sih manfaatnya cuma di akhirat nanti, sedangkan Al-Quran kan diturunkan katanya buat petunjuk dan kebaikan umat Islam di dunia dan akhirat. Terus kalau cuma syafaat di akhirat, manfaatnya di dunia apa? Nah ini beberapa hal yang coba kita sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan gerak antusias kita untuk bisa belajar Al-Quran dan merasakan manfaatnya untuk diri kita ya. Jadi ada 6 sekiranya yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah Al-Quran ketika ibu membacanya dengan baik dan benar itu merupakan bukti iman ibu. Bukti apa? Iman ya. Pernah saya ditanya, Ustadz, bagaimana saya selalu bilang gitu kan, bahwa dengan sering membaca Al-Quran itu akan menumbuhkan zauk. Zauk itu rasa emosional mendalam terhadap ayat Al-Quran. Terus saya ditanya, Ustadz, bagaimana saya bisa menumbuhkan emosional yang mendalam ketika baca Al-Quran sedangkan saya nggak paham? Saya nggak paham artinya. Kan Al-Quran bahasa Arab kan ya, kita bahasa Indonesia. Kalau sekedar misalkan bacanya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kan bahasa Arab kan? Saya nggak paham Ustadz, bagaimana saya membaca suatu teks yang saya tidak pahami bahasanya dan itu menumbuhkan emosional saya. Nah makanya saya selalu sampaikan bahwa motivasi pertama, landasan pertama kita ketika kita ingin tilawah Al-Quran adalah keimanan. Jadi ketika ibu buka mushaf, ibu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ibu yakini, ibu dalami bahwa Al-Quran ini setiap teksnya itu adalah berasal dari zat yang agung. Berasal dari zat yang mengatur kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, ketika kita mengatakan Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, dua segala macam, kalau salah dikit itu bisa dikatakan benar gak? Enggak kan? Misalkan Banjazila, nah itu salah kan? Nah ini kita walaupun ibu sekedar bacanya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya membacanya bahwa saya meyakini bahwa setiap huruf-huruf ayat di sini itu memang pesan dan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jaga benar-benar. Kenapa saya membaca dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil. Kenapa saya enggak baca dzalikal kitabul la raiba fihi? Karena saya yakin setiap hurufnya itu adalah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dilandasi dengan keimanan. Kalau kita nggak landasi keimanan, nggak akan bisa terrealisasi bacaan yang baik dan benar itu, ya.
Nah, itu dalilnya apa? Ustaz kadang ada dalilnya di Al-Baqarah ayat 2121. Ini sebelumnya saya mohon maaf saya belum cantumin ya. Nah, jadi coba biar ya kita cek ya Al-Baqarah atau yang punya HP bisa dibuka sambil ya. Al-Baqarah 121 ya. Di sini Al-Baqarah ayat 121. Apa di sini dikatakan? Saya perbesar ya. Ah, beliau apa? Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi." Orang-orang yang telah kami berikan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an sudah tersampaikan ke umat Islam hari ini. Terus dia apa? Yatlu. Yatlu itu artinya apa? Tilawah. Kita nggak ngomongin ikro secara umum. Allah spesifik nih. Yatlu apa tadi? Tilawah. Sekedar baca teksnya apa? Yatlu nahu haqqa tilawatihi. Membacanya sebagaimana yang benarnya. Maka ulaika yu'minu nabi. Mereka lah golongan yang termasuk orang yang beriman kepada kitab tersebut. Ya, jadi ini bukti keimanan. Al-Baqarah ayat 121. Yang kedua, menjadikan pribadi kita kokoh. Oh, hari ini banyak isu bukan mental health atau apa segala macam. Di antara wasilah untuk membentuk pribadi yang kokoh khususnya untuk umat muslim adalah dengan dia mempelajari Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dalilnya apa? Di Al-Furqan ayat 25 surat ke-25 maaf ya, surat ke-25 ayat 32. Coba kita buka. Mana kita punya? Al-Furqan. Al-Furqan surat ke-25 ayat 32. Mana dia nggak muncul? Internet saya nyambung kan? Maaf, kenapa dia nggak muncul? Coba saya refresh dulu ya. Al-Furqan. Oke ya, dibuka ya. Di sini apa dikatakan? Wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahida. Ah, di sini Allah mencoba mention salah di antara ejekan-ejekan orang kafir ketika Al-Qur'an itu diturunkan. Mereka mengatakan ya Nabi Muhammad itu diturunkan Al-Qur'an nyicil-nyicil. Coba kayak Nabi Musa dong, Nabi Musa langsung diturunkan Taurat. Nabi Isa langsung diturunkan Injil. Ini kenapa cicil-cicil gitu? 20 tahun gitu kan Al-Qur'an diturunkan gitu kan. Maka langsung dijawab sama Allah. Kadzalika linusabbita bihi fuadak wa wattalnahu tartila. Semata-mata hal ini dilakukan untuk agar umat Islam ini menghargai namanya proses. Menghargai namanya apa? Proses. Dan di dalam proses itu ada nilai-nilai yang ingin tertanamkan. Dan semakin tertanam semakin kuatlah kokohlah suatu pribadi orang tersebut. Ya, linusabbita bihi fuadak. Agar kokoh hatinya pendiriannya, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tenang jiwanya. Nah, ini udah hal yang lumrah ya. Orang yang biasa belajar Al-Qur'an dengan baik dan benar dan bacanya itu akan menjadi pribadi yang tenang, jiwanya yang gak gerasak gerusuk gitu kan. Dalilnya Ar-Ra'd surat 13 ayat 28 ya. Mungkin pernah sering dengar ya. Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Mana kita punya? Mana dia mau muncul? Oke, di situ dikatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ya, orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan zikir kepada Allah. Zikir yang kalau dalam Al-Qur'an itu biasanya memutlakkan dengan baca Al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa seafdol zikir itu adalah dengan tilawah Al-Qur'an. Ya, maka dengan tilawah Al-Qur'an itu akan menumbuhkan jiwa yang tenang, hati yang tentram. Yang keempat, obat penyakit jiwa. Memang secara fisik mungkin enggak terlalu nampak ya, tapi setidaknya kita akan menyembuhkan jiwa kita. Di surat Yunus ayat 57, surat ke-10 ayat 57.
Nah, di sini dikatakan apa? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa di antara fungsi Al-Qur'an itu wa shifaa'un lima fis sudur, menjadi obat yang ada di jiwa. Buat siapa? Lil mu'minin. Nah, perhatikan tuh di garis di bawah. Jadi tadi saya katakan landasan kita tuh keimanan. Jadi motivasi kita tuh nggak ada motivasi harta atau apa, memang keimanan, dan dari iman itu akan berdampak pada diri kita, ya. Nah, itu tadi yang fungsi keempat. Yang kelima, akalnya kuat. Akalnya menjadi kuat. Al-Hajj ayat 5, surat kedua-dua. Al-Hajj ayat keberapa? Ayat 5. Ayatnya cukup panjang. Kalau di mushaf itu setengah halaman, ya. Pada intinya ayat ini menjelaskan untuk menumbuhkan keyakinan kepada orang manusia secara umum. Dijelaskanlah proses pembuatan manusia. Tapi perhatikan, yang menjadi concern kita adalah yang di penggalan akhir, ya. Di sini dikatakan apa? Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umuri likaila ya'lama mim ba'di ilmin syai'an. Jadi manusia itu ketika dia dalam penciptaannya, ya, dalam rahim seorang ibu, terus dia menjadi dewasa, remaja, dewasa, terus di antara mereka ada yang wafat. Wa minkum man yutawaffa. Di antara mereka ada yang wafat. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Di antara mereka ada yang dipanjangkan umurnya. Jadi senja, umurnya 70, 80. Tapi dengan apa? Yuraddu ila ardhil umur. Dia ditarik senja tapi akalnya ditarik. Tua, pikun kalau bahasa ininya, mohon maaf itu, ya. Kaila ya lama ba'da mimba di ilmin saya, sehingga ketika dia tua menjadi pikun tidak tahu apa-apa. Nah, ayat ini dikomentari dan dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ayat ini ditafsirkan oleh salah satu sahabat yang paling populer, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah, ya. Dia yang didoakan untuk memahami takwil dan tafsir Al-Qur'an. Di antara komentar atau tafsir beliau dalam ayat ini apa? Bahwa secara umum manusia ketika dia tua atau senja akalnya hilang, kecuali orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kecuali apa? Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan ini udah fakta. Saya dulu waktu di Kairo, Bu, itu banyak sekali ulama-ulama kita yang umurnya berapa? 90, 80, tapi berdirinya masih tegak. Suaranya masih fasih, akalnya masih ingat kuat. Kenapa? Salah satu wasilahnya. Ini investasi nih, ya. Investasi di antara investasi untuk bisa, ya, minimal kalau misalkan hari ini nanti kalau misalkan punya niat, nanti saya punya cucu, setidaknya masih nyambung ngomong sama cucu, gitu, ya. Nah, ini ada salah satu investasi yang bisa dirasa, ya. Yang terakhir apa? Komunitas yang baik, ya. Dengan ibu mempelajari Al-Qur'an dengan baik, itu akan senantiasa insya Allah terkumpulkan pada komunitas yang baik. Dalilnya An-Nisa ayat 69. An-Nisa surat keempat ayat 69. Oh, ini aja. Saya ada di sini kok. Ya, ayat 69. Nah, di situ dikatakan apa? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, ya. Jadi siapa yang mentaati Rasulnya, Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Sebenarnya ayat ini, Bu, ayat ini adalah di antara tafsir dari hadis Rasulullah. Ya, hadis yang ini. Jadi mungkin Ibu pernah dengar hadisnya adalah al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil baroroh. Ya, hadisnya sering sampaikan bahwa orang yang mahir dengan Al-Qur'an akan bersama safaroh kiram baroroh. Safaroh kiram baroroh. Nah, secara umum biasanya kalau penceramah itu bilang safaroh kiram baroroh itu artinya malaikat.
Jadi orang yang mahir dengan Al-Quran nanti akan dikumpulkan bersama siapa? Malaikat. Nah dulu waktu saya di pesantren, saya melihatnya mana ini seperti apa? Hyperbola, terlalu euforia. Oh saya nanti dapatnya di akhirat, tapi saya di dunia dapat apa? Nah sampai suatu ketika saya belajar di Mesir, saya mendapatkan insight baru bahwa makna as-safarah kiram baroro itu artinya apa? Duta-duta terbaik Allah di dunia. Duta-duta apa? Terbaik Allah di dunia. Siapakah duta-duta terbaik Allah di dunia? Itu muncul dari ayat yang Anissa ini. Siapa aja? Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, bahwa dia senantiasa bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Ada 4: an-nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang yang jujur imannya, wasyuhada, orang yang pergi perang, wassolihin. Kira-kira kita masuk golongan nabi gak? Enggak ya, satu golongan kita gak mungkin masuk ya. Udah, siddiqin, wah ini susah. Siddiqin sangat susah. Kita jangan pernah merasa kita masuk golongan siddiqin kalau belum pernah diuji seperti saudara kita di Gaza. Ya, kalau kita belum pernah mengalami musibah sebagaimana yang dialami saudara kita di Gaza, jangan kita ngaku-ngaku siddiqin. Ya. Nah, jadi nabi kayaknya kita susah masuknya. Siddiqin juga susah. Syuhada, pergi perang, nggak ada kita di sini. Kita dalam keadaan aman, tentram. Nah, 3 golongan kayaknya kita nggak masuk nih. Nabi nggak masuk, siddiqin nggak masuk, syuhada nggak masuk. Setidaknya kita masuk 1 golongan terakhir. Setidaknya kita masuk apa? As-solihin. Kita senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang solih. Setidaknya kita tetap pada rombongan atau kloter orang-orang kebaikan, orang yang diberi nikmat, ya, yaitu golongan orang yang solih. Inilah setidaknya 6 hal, walaupun banyak ya, saya ada beberapa poin, tapi yang ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita. Sebelum insya Allah nanti Allah karuniakan syafaat untuk kita dengan Al-Quran ini, setidaknya ada 6 hal yang kita bisa rasakan langsung dengan proses Al-Quran yang baik dan benar, ya, baik dan benar ketika itu di dunia. Nah inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas atau ada mungkin salah ucap ya, saya mohon maaf ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, namanya manusia tidak akan pernah lepas dari namanya kesalahan, keluputan maupun dosa ya. Tapi khairul khata'in at-tawwabun, ya, sebaik-baik orang yang sudah merasa salah, tahu salah adalah jangan banyak klarifikasi, tapi langsung aja minta maaf. Ya, saya mohon maaf kalau misalkan ada salah ucap, ada yang ucapan yang belum jelas. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Ari selaku moderator pada kajian pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, kalau Al-Quran itu jangankan kita baca dan diresapi, kita mendengarkan aja kan kita udah berpahala ya, dan membuat kita tentram dan sehat. Betul? Benar Ibu. Iya. Nah, makasih. Dari aja tadi. Dari Ibu siapa? Maaf, dari Ibu siapa? Maaf. Bu Baby ya. Benar ya, ini salah satu yang jadi reminder kita. Jadi jangankan Ibu kalau lagi bosan tilawah dalam tanda kutip, Ibu cukup mendengarkan aja. Datang misalkan dulu saya lagi futur nih, lagi gelisah, malas ngaji gitu kan, datang halaqah dengar temen yang ngaji. Itu wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cuma mendengarkannya aja itu mendapatkan rahmat. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Pak Ustadz, kalau belum ada yang bertanya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Di rumah kan bapak saya udah usia 86 tahun dan kondisi stroke. Tapi beliau itu sangat semangat untuk membaca Quran. Tapi kan sudah pengucapannya juga udah tidak jelas, kemudian selalu minta dituntun. Jadi kita yang baca, tapi beliau yang ikutin. Tapi pengucapannya pun tidak benar, gitu. Dan kita menuntunnya dipotong-potong tanpa mengikuti wakaf ibtidanya ya Ustadz. Itu apakah itu menjadi dosa atau harusnya saya udah hanya menyimak saja dan tidak membolehkan beliau mengikuti karena saya takut itu malah menjadi dosa karena salah? Bagaimana ya Ustadz? Oke, ini juga menjadi pertanyaan yang sering disampaikan saya ketika saya ngisi kajian seperti ini ya.
Ustadz, saya saya sering baca atau saya ada punya kolega kerabat yang mungkin dalam tanda kutip sudah susah membaca Al-Qur'an. Apakah kalau yang kayak gitu nggak usah baca Quran aja? Nah, di sini ini masuknya ke teknis, Bu ya, masuknya ke teknis. Ini pun juga telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Jazari ya, oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Makanya saya tuh sangat terbantu ya dan mendapatkan banyak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ibu nih. Itu jawabannya udah dijawab dengan sedetail dan sekomprehensif mungkin oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Beliau mengatakan apa? Orang-orang atau umat Islam ini ketika mempelajari Al-Quran terdiri dari 3 golongan. Dari apa? 3 golongan. Ada orang yang belajar baik sehingga dia mendapatkan pahala. Muhsinun ma'jurun. Orang yang dia belajar baik serta mendapatkan pahala. Yang kedua adalah orang yang musi ya, maksam ya, orang yang jelek belajarnya serta mendapatkan dosa. Wal iyadzubillah. Jadi ada 2. Orang yang baik belajarnya mendapatkan pahala, orang yang buruk belajarnya mendapatkan dosa. Yang ketiga apa? Wal uzur, dan orang yang sudah uzur ya. Kalau orang yang belajar baik dapat pahala sudah jelas ya, setiap hurufnya akan mendapatkan kebaikan untuknya. Orang yang belajarnya buruk serta mendapatkan dosa, wal iyadzubillah, itu yang disabdakan oleh Rasulullah, rubba qari'il qur'ani wal qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang mempelajari Al-Quran tapi dilaknat. Rasulullah yang menyampaikan ya. Jadi ada 2 golongan. Kita mau masuk yang mana nih? Yang dapat pahala, dapat baik dan pahala, atau yang dapat laknat? Waliyazubillah. Harapannya kita mendapatkan orang yang baik belajar dan mendapatkan pahala. Terus yang ketiga wal ma'dzur, dan orang yang sudah uzur. Maka hukumnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi orang-orang yang sudah uzur jangan ditahan untuk berbuat kebaikan. Tetap bimbing sesuai kemampuannya. Huruf per huruf boleh Ustaz? Boleh. Terpotong-potong? Boleh. Karena Allah lebih tahu kondisi hambanya ketimbang kita. Dalam fikih ada yang orang-orang uzur, makanya setiap ibadah Bu ya, setiap ibadah itu pasti akan disampaikan 2 kondisi, kondisi normal sama kondisi uzur. Kondisi normal sama kondisi darurat, dan hukumnya pun berbeda. Demikian pun orang yang sholat. Orang yang sholat, Ustadz saya nggak bisa berdiri, bagaimana? Apakah saya nggak sholat? Tidak, sambil tiduran aja dengan isyarat segala macam. Begitupun orang yang masih terdorong hatinya untuk mempelajari Al-Quran meskipun dia sudah uzur, mungkin vokalnya kurang jelas, akalnya kurang ini, sudah senja seperti tadi bapaknya Bu Ari umur 80 gitu kan. Saya juga dapatnya beberapa yang udah umur 80 tapi masih semangat. Maka tetap bimbing sesuai kemampuannya. Semoga Allah memberikan kebaikan dan pahala dan membalas akan kebaikan tersebut. Jadi seperti jawabannya Bu ya. Jadi nggak usah putus asa, bimbing sesuai kemampuannya. Itu masuk kategori ketiga uzur. Uzur itu bukan aib. Uzur itu memang suatu kondisi yang Allah sudah tanamkan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita di antara 2, ada kondisi normal, ada kondisi uzur, dan itu sudah lumrah, dan keduanya menjadi objek fikih. Menjadi objek apa? Fikih, hukum. Ya, kalau orang kondisi normal maka maksimalkan kenormalannya. Kalau uzur maka disesuaikan dengan keuzurannya. Seperti itu, bisa dipahami Bu Ari? Wallahu a'lam. Ustaz mau tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan ada yang manfaat belajar Quran. Di situ ada untuk ketenangan jiwa dan obat penyakit jiwa. Nah, tapi kan kalau orang penyakit jiwa itu kan biasanya kayak kehilangan akal ya Ustaz. Nah, itu seperti apa? Menjadi obatnya tuh gimana gitu Ustaz? Di sini ada kita coba bedakan konteksnya. Konteks di sini bedakan penyakit jiwa dalam medis ya, sama kondisi jiwa yang dimaksudkan dengan agama gitu ya. Kondisi jiwa di sini maksudnya seperti tadi penyakit-penyakit ini dengki, hasad. Jadi penyakit-penyakit yang menghalangi kita dari kebaikan ya. Jadi yang namanya penyakit jiwa ya, penyakit jiwa dalam konteks agama itu adalah segala penyakit yang menghalangi kita dari berbuat baik. Nah, maksudnya seperti itu ya. Kita pengen ke masjid, misalkan takut diomongin orang, takut pengen sedekah, takut ada riya, takut sombong segala macam. Nah, itu maksudnya penyakit jiwa dalam konteks agama.
Ya, nah Al-Quran maksudnya ke situ. Tapi kalau kondisi itu maksudnya kejiwaan yang dalam tanda kutip apa ya, yang inilah seperti itu akal segala macam hilang, itu konteksnya masuk ke medis. Ya, itu ada apa namanya cakupannya sendiri dan ilmunya tersendiri dalam medis. Ya, tapi kalau yang dimaksud dengan di sini mungkin boleh jadi ada manfaatnya ke sana. Tapi dalam konteks ini para ulama menyatakan bukan ke sana ininya maksudnya, tapi adalah tadi yang namanya manusia nggak senang lihat orang kebaikan, nggak senang sepada ini gitu kan, itu untuk menghilangkan sifat-sifat itu adalah diantaranya dengan tilawah Al-Quran. Seperti itu kurang lebih Bu. Terus pertanyaan kedua nih Ustadz, itu kan memberikan syafaat kepada orang tua. Benar. Nah itu tuh apakah pada saat kita tilawah, khususnya untuk orang tua yang sudah meninggal ya kalau untuk saya, apakah kita berdoa dulu, terus kita tilawah, atau setelah tilawah kita bilang bahwa tilawah kita ini untuk orang tua kita yang sudah meninggal gitu. Gimana Ustadz prosesnya? Jadi di sini sebenarnya tadi kita kembali ke sedikit ada hadis tadi musalsal bil awaliyah. Sebenarnya musalsal bil awal ini ada banyak versinya ya. Di antaranya yang paling banyak yang itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, tapi ada satu yang paling biasa disebutkan itu al-a'malu binniat, innamal a'malu binniat. Ya, jadi segala amal ibadah yang ibu lakukan itu semua landasannya ada dengan niat. Ketika Bu Yulina di sini konteksnya ingin memberikan pahala, kebaikan kepada orang-orang yang sudah wafat, maka ibu tinggal niatkan dalam tilawahnya untuk mereka. Nah, jadi niatkan aja. Maksudnya kalaupun ada tambahan doa segala macam itu tambahan. Tapi ketika ibu misalkan mau tilawah Al-Quran gitu kan, di samping ibu untuk membersihkan diri dari penyakit jiwa, dari penyakit hati, itu ibu juga ingin kebaikannya setiap hurufnya bisa tersampaikan kepada orang-orang yang disayangi yang sudah wafat. Nah itu ibu tinggal niatkan aja seperti itu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selama ini yang saya pribadi pahami untuk memberikan mahkota bagi orang tua kita di surga itu adalah dengan menghafal Al-Quran. Tadi Ustadz jelaskan dengan tilawah itu bisa memberikan mahkota. Nah, mohon pencerahannya Ustadz. Terkait manfaat atau syafaat di akhirat. Jadi tidak ada penjelasan secara spesifik tentang penghafal Al-Quran. Dulu ketika di era sahabat, Al-Quran cuma kita dituntut untuk bisa membacanya dengan baik dan benar sebagaimana diajarkan Rasulullah dan mengamalkannya. Adapun menghafal, ya, kalau bisa difahami, menghafal itu semata-mata implementasi kita akan interaksi berlebih terhadap Al-Quran. Dengan kita berinteraksi dengan lebih pada Al-Quran, maka kita akan menghafal. Itu yang jadi coba intinya seperti itu. Jadi bukan dalam artian menghafal cuma sekedar saya baca alif lam mim dzalikal ayat-ayat Al-Quran, terus saya bisa baca dengan mahir segala macam. Bukan seperti itu, nggak dibatasin seperti itu. Tapi kalau bisa yang selalu saya pahami selalu yang diajarkan dulu oleh guru-guru kami adalah menghafalkan Quran itu adalah salah satu wasilah untuk meningkatkan interaksi kita pada Al-Quran. Jadi yang mendapat manfaat syafaat itu adalah ahli Quran. Ahli Quran. Jadi ahli Quran itu bukan penghafal Quran. Ahli Quran nggak harus menghafalkan Quran. Ahli Quran adalah mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mengamalkan segala isinya, mana perintah, mana larangannya. Dia meyakini itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga kehormatannya. Itulah ahli Quran. Ya, jadi nggak harus menghafalkan Al-Quran. Kalau misalkan ahli Quran hanya sebatas penghafal Quran, berapa banyak sahabat yang nggak menghafalkan Al-Quran? Ya, yang disebutkan dalam spesifik yang menghafalkan Quran benar-benar itu nggak banyak. Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, ya, Salim Maula Huzaifah, misalkan ada imam sahabat Huzaifah, Umar bin Khattab, gitu kan. Jadi sahabat-sahabat yang expert. Tapi apakah yang biasa-biasa? Akan ada juga sahabat yang awam. Mereka juga ahli Quran, ya. Jadi ahli Quran itu kita perluas maknanya, nggak hanya sebatas penghafal Al-Quran, ya. Istilah penghafal Quran itu baru ngetren nih akhir-akhir ini aja, Bu. Ya, istilah hafiz, ya, kalau kita sampaikan istilah hafiz dalam ranah kami, ya, dalam cendekiawan Islam itu cenderung kepada mereka yang menghafalkan 100.000 hadis, ya. Jadi Al-Quran itu udah sebatas memang udah prinsip hidup. Jadi kalau saya punya teman-teman saudara-saudara di Afrika tuh,
mereka menghafal Quran bukan suatu yang euforia, enggak. Al-Quran ya memang itu udah jadi kehidupan mereka. Mereka akan menjadi suatu yang euforia kalau mereka hafal hadis berapa ratus ribu, mereka menghafal kaidah bahasa Arab. Yang namanya Al-Quran mereka betul menjadi kehidupan mereka gitu kan. Nah jadi tadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ahli Quran yang mendapatkan syafaat. Itu adalah mereka yang senantiasa menjaga interaksi Al-Quran walaupun cuma 10 menit, 5 menit, gak usah lama-lama. Dan dia mengamalkannya dengan baik, menjaga kehormatannya, serta mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangannya. Nah itu yang akan menjadikan kita mendapatkan manfaat atau syafaat untuk diri kita kelak maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu Bu ya. Bisa difahami? Alhamdulillah, semoga ilmu yang disampaikan Ustadz pada hari ini semakin memotivasi kita untuk belajar Al-Quran dengan benar. Pak Ustadz, mohon dipimpin doa, semoga kita semua menjadi golongan Ahlul Quran. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sama-sama Ibu ya, kita sampai pada penghujung kajian pada pagi ini. Kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat serta meridhoi usaha dan niat kita dalam mempelajari Al-Qur'an ya. Jadi dalam mempelajari Al-Qur'an sebagai penutup tidak cukup semangat Bu ya. Jadi setelah ini adalah disiplin. Setelah kajian ini ditutup adalah kedisiplinan. Tadi ya prinsip utama guru mungkin sudah ada, tinggal bagaimana Ibu bisa disiplin. Motivasi mungkin udah banyak. Mungkin setiap semester Ibu sering dapat dengerin motivasi Al-Quran. Tapi tinggal tanya pada diri kita, bagian disiplinnya kapan kita ambil? Bagian disiplinnya kapan kita ambil? Jangan kesempatan ruang waktu yang Allah berikan dengan lapang ini jangan sampai Allah tunggu tarik dulu baru kita mau belajar lagi. Ya, jadi jangan nunggu kondisi kita seperti mungkin di daerah-daerah terpencil baru kita terdorong buat belajar. Sedangkan hari ini kelegaan kita sudah rasakan ya. Sama-sama kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan istighfar astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamd anta qayyumus samawati wal ard walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard walakal hamdu anta khaliqus samawati wal ard. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذابا النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.